Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Ananda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya Ananda? Alhamdulillah sehat, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah Ananda, apakah Ananda sudah mengambil absen yang telah Ibu kirimkan di Google Form yang di WA Group? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, baiklah. Sebagai bukti pembelajaran kita hari ini, silakan Ananda semua aktifkan kameranya supaya Ibu screenshot. Bagi Ananda yang terkendala jaringan, silakan konfirmasi ke Ibu ya Ananda. Apakah ada di antara Ananda yang tidak hadir? Tidak ada, Bu. Oke. Sekarang Ibu absen aja ya melalui Zoom ini. Untuk Aurelia hadir. Ada, Bu. Hadir, Bu. Ridianuza hadir, Bu. Ocha. Mungkin Ocha terkendala jaringan ya. Untuk Sesri hadir. Hadir, Bu. Sri Wahyuni. Hadir, Bu. Piandi Melati Putri. Bu. Yana Lendarwati. Hadir, Bu. Sri Ramadhani. Bu. Yulinda Sari. Sepertinya jaringan juga ya. Untuk Rini ada? Bu. Ya. Untuk Anissa Fauzia ada? Ada mungkin terkendala jaringan ya Ananda. Baiklah. Kita langsung masuk saja. Ada sih di antara Ananda yang masih ingat apa sih itu contoh reaksi kimia? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Contoh reaksi kimia, salah satunya itu perkaratan besi, Bu. Apakah di antara Ananda ada yang bisa menambahkan? Kalau perubahan wujud gimana, Bu? Baiklah, Ananda. Bagus sekali ya, Ananda jawabannya. Kan di kelas 10 kan kita sudah belajar itu reaksi kimia, contoh reaksi kimia. Nah, reaksi kimia itu kan secara umum terbagi dua tuh. Yang pertama ada yang berlangsung cepat dan ada yang berlangsung lambat. Nah, untuk perkaratan besi tadi yang seperti yang disampaikan oleh Sesri, itu termasuk contoh reaksi itu yang berlangsung lambat ya Ananda. Dan sedangkan contoh reaksi yang berlangsung cepat itu contohnya seperti peledakan bom atau kembang api, nah begitu. Dan untuk contoh perubahan wujud tadi itu bukan termasuk perubahan kimia ya Nanda, melainkan itu merupakan perubahan fisika. Nah, itu perubahan kimia itu kan ada tadi udah dijelaskan juga, ada terbagi dua, yaitu perubahan secara cepat dan secara lambat. Perubahan ini kan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, faktor-faktor inilah yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi berdasarkan teori pengukuran. Dalam kehidupan sehari-hari kan Anda, itu kan kita selain beraktivitas, ada yang beraktivitasnya memasak, ada yang beraktivitas yang lain juga, ada yang di luar rumah, ada di dalam rumah kan. Nah, ini aktivitas ini tidak lepas dari kimia. Salah satunya yaitu adalah laju reaksi. Contohnya itu, apakah Anda mempunyai pagar di rumah Anda? Punya, Bu. Nah, pagar itu kan setiap hari itu kena panas, hujan, dan sebagainya. Itu kan dapat mengakibatkan perkaratan. Jadi, pagarnya tadi itu dikasih warna. Kalau Yana gimana pagar rumahnya? Ada Cat, Bu, pakai cat ya. Iya, Bu. Nah, kan tujuan pakai cat itu supaya perkaratannya itu terhambat gitu. Ananda, untuk pembelajaran kita hari ini silakan bacakan tujuan pembelajaran hari ini ya Ananda. Siapa yang bisa?
Izin, Bu. Ya, silakan Yuni. Yuni izin membaca untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, aktif selama proses pembelajaran, memiliki sikap rasa ingin tahu serta jujur dan teliti. Dalam melakukan pengamatan, siswa juga diharapkan mampu menyampaikan pendapat, memberikan saran, kritik dan menjawab pertanyaan, dan dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dengan menggunakan teori tumbukan, Bu. Nah, terima kasih ya Yuni untuk tanggapannya. Sekarang Ibu akan menampilkan PPT Ibu. Apakah PPT Ibu sudah nampak Ananda? Sudah, Bu. Sudah, baiklah. Selanjutnya kita akan membahas tentang, tadi kan kita sudah Ibu bahas juga, kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi berdasarkan teori tumbukan ya Ananda. Izin menjawab Ibu. Ya, Untuk teori tumbukan itu kalau berdasarkan video dan gambar Bu, itu teori tumbukan itu merupakan pergerakan partikel-partikel bebas yang akan mengakibatkan tumbukan antar partikel. Bukan antar partikel ini akan menghasilkan energi yang menyebabkan si Bu. ya Nah, sebelumnya kita belum mulai ya Nanda. Terima kasih ya tanggapannya. Sekarang kita masuk ke laju reaksi dulu ya Yana. Baik Bu, maaf Bu. Ya nggak apa-apa. Nah, sekarang kita masuk ke laju reaksi ya. Nah, apa itu laju reaksi? Nah, di sini Ibu akan memberikan video tentang laju reaksi. Silakan Anda perhatikan video yang Ibu berikan ini ya. Sulfur dan gas oksigen, bereaksi kimia membentuk sulfur dioksida sesuai dengan persamaan S plus O2 menjadi SO2. S plus O2 ini merupakan reaktan atau suatu zat yang bereaksi. Sedangkan SO2 merupakan produk atau zat hasil reaksi. Untuk memahami proses ini, berikut adalah suatu tabung kimia. Di dalamnya terdapat sejumlah atom S dan molekul O2. Nah, kedua zat ini membentuk molekul SO2. Secara visual, sepanjang waktu, jumlah S dan O2 semakin berkurang, sedangkan jumlah SO2 semakin meningkat. Perubahan ini menyebabkan perubahan konsentrasi polar dari SO dan SO2. Nah, laju perubahan konsentrasi molar zat dalam suatu reaksi kimia dikenal sebagai laju reaksi, yang disimbolkan sebagai V. Setiap reaksi kimia memiliki laju reaksi yang berbeda-beda, bergantung dengan zat yang bereaksi dan pengkondisian. Semakin cepat laju reaksi, maka semakin cepat suatu reaktan menjadi produk. Sebagai gambaran, berkarat dan besi merupakan reaksi kimia yang berlangsung lambat, sedangkan explosion merupakan reaksi kimia yang berlangsung cepat. Ya, semoga tutorial ini dapat memberikan gambaran apa itu laju reaksi. Selanjutnya, kita akan menganalisa laju reaksi secara matematis. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Nah, setelah selesai melihat video yang telah Ibu berikan tadi ya Ananda, sekarang kita masuk kepada contoh-contoh laju reaksi. Nah, yang pertama ini adalah contohnya yaitu makanan. Makanan yang di udara luar dia akan cepat membusuk daripada makanan yang disimpan di tempat yang aman seperti di lemari es atau di tempat yang lainnya tidak terkena suhu atau tekanan yang lainnya. Dan selanjutnya itu contohnya itu ada perkaratan besi. Nah, di perkaratan besi ini juga termasuk contoh dari laju reaksi. Dan selanjutnya yaitu ini. Nah, ini ada lemari es. Lemari es ini adalah tempat penyimpanan makanan yang biar tahan lama dan lebih awet ya Nanda. Nah,
Setelah melihat video dan pembelajaran hari ini, pengaruh laju reaksi itu apakah ada di antara Ananda yang bisa menjawab apakah itu laju reaksi? Oh, Bu. Ya, silakan Widianoza. Baiklah. Dari video dan kata tadi dapat saya nyatakan dapat dinyatakan itu berkurangnya konsentrasi bereaksi atau bertambahnya konsentrasi reaksi tiap satuan waktu, Bu. Ya, terima kasih Ananda. Apakah ada dari teman-teman yang lain juga yang ingin menambahkan? Dipersilahkan. Ya, mungkin tidak ada ya. Nah, dari video dan contoh yang Ibu berikan tadi, kita dapat menyimpulkan ya bahwa laju reaksi itu dapat dinyatakan berkurangnya konsentrasi bereaksi atau bertambahnya konsentrasinya hasil reaksi itu setiap satuan waktunya. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang teori tumbukan. Nah, apakah itu teori tumbukan? Di sini akan Ibu berikan video yang silakan Ananda perhatikan video yang Ibu berikan ini Ananda. Baik, Bu. Teori tumbukan dan energi asosiasi. Apabila kita memiliki molekul kuning dan molekul merah yang dapat bereaksi, kemudian kita mencampurnya seperti ini. Apa yang sebenarnya terjadi dalam campuran tersebut? Mari kita lihat bersama. Molekul saling bertumbukan satu sama lain. Perhatikan baik-baik. Ada molekul yang dapat membentuk produk baru, sedangkan yang lain hanya bertumbukan saja. Tidak semua tumbukan dapat menghasilkan produk. Tumbukan pertama tidak menghasilkan produk. Namun, tumbukan kedua menghasilkan produk. Hal tersebut dapat terjadi karena berbagai faktor. Tumbukan dapat terjadi dari berbagai arah, namun hanya dari arah tertentu yang dapat menghasilkan produk baru. Masih ada satu faktor lagi. Ketika bermain plastik untuk mencampur kedua warna, kita menggunakan tenaga dari tangan. Begitu pula dengan molekul, membutuhkan tenaga yang cukup agar terbentuk produk. Tenaga tersebut disebut energi asosiasi. Tumbukan yang menghasilkan produk merupakan reaksi kimia. Reaksi tersebut membutuhkan energi asosiasi, sehingga tumbukan yang efektif hanya terjadi apabila memiliki energi asosiasi. Setelah Ananda melihat video tadi, sekarang kita akan membahas tentang contoh-contoh tumbukan. Di bawah ini ada beberapa contoh tumbukan. Ada tumbukan 1, tumbukan ini berhasil, dan tumbukan yang kedua itu tidak berhasil, dan ketiga, dan seterusnya. Dan ini juga contoh tumbukan. Nah, setelah melihat video dan beberapa contoh tumbukan, adakah yang bisa di antara Ananda menjawab apakah itu teori tumbukan? Baik Ibu, Yana izin menjawab kembali Bu. Silakan Yana. Di teori tumbukan itu merupakan pergerakan partikel-partikel yang bebas, yang mana mengakibatkan tumbukan antar partikel. Tumbukan antara partikel ini akan menghasilkan energi yang menyebabkan terjadinya reaksi, Bu. Ya, terima kasih ya Yana atas tanggapannya. Apakah ada dari teman-teman yang lain ingin menambahkan? Silakan sampaikan saja apa yang menurut Ananda tentang teori tumbukan itu. Ibu tidak akan mempersalahkan jawabannya benar atau tidaknya, nanti Ibu akan Ibu luruskan.
Apakah ada, Ananda? Sepertinya tidak ya. Dan baiklah, Ibu akan lanjutkan. Untuk tanggapan Yana itu benar sekali, Ananda, bahwa teori tumbukan itu adalah suatu pergerakan partikel-partikel, yaitu partikel-partikel bebas yang mengakibatkan tumbukan antar partikel itu. Tumbukan antar partikel ini akan menghasilkan energi yang menyebabkan terjadinya suatu reaksi. Dan kita lanjut ya, Ananda, untuk materi kita selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi berdasarkan teori tumbukan. Nah, yang pertama itu konsentrasi awal reaksi. Silahkan perhatikan gambar berikut ini ya, Ananda. Untuk gambar yang telah Ibu berikan ini, adanya gambar, yang pertama itu gambar konsentrasi rendah dan konsentrasi tinggi. Nah, dari gambar yang Ibu berikan tadi, apa sih pengaruhnya konsentrasi awal terhadap laju reaksi? Ada di antara Ananda yang bisa menjawabnya? Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan Yuni. Dari gambar yang telah diberikan, hubungan antara konsentrasi awal dengan reaksi pada teori tumbukan itu, ketika semakin besar konsentrasi reaksi, maka semakin banyak jumlah partikel yang bereaksi, sehingga semakin besar peluang terjadinya tumbukan, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Yuni. Apakah ada di antara yang lain yang ingin menambahkan jawaban dari Yuni? Gimana Anda? Tidak, Bu. Baiklah, sekarang Ibu lanjut ya. Benar sekali yang dijawabkan Yuni ya, bahwa pengaruh konsentrasi awal laju reaksi itu, jika semakin besar konsentrasi reaksi, maka semakin besar jumlah partikel dan yang bereaksi, sehingga semakin besar peluang terjadinya tumbukan ya, Ananda. Dan kita selanjutnya masuk yang kedua, yaitu luas permukaan. Silakan Anda perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, gambar yang bagian ini adalah luas permukaan sentuh yang bertambah, dan yang ini luas permukaan sentuh yang berkurang. Nah, apa sih pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi? Ada yang bisa di antara Ananda yang menjelaskan apa itu? Sekali lagi Ananda. Apa sih pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi, Ananda? Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan. Bu, dari gambar yang ditampilkan tersebut dapat saya tangkap bahwa semakin luas permukaan, maka semakin banyak peluang terjadinya tumbukan antara reaksi, Bu. Ya, terima kasih Ananda. Apakah dari teman-teman yang lain ingin menambahkan? Apakah ada Ananda? Tidak, Bu. Oh ya, terima kasih ya. Sebenarnya tidak. Ya, langsung saja bahwa yang disampaikan oleh teman Ananda itu benar ya, bahwa luas permukaan itu akan mempengaruhi. Semakin luas permukaan, maka semakin luas peluang terjadinya tumbukan di antara bereaksinya. Dan kita lanjut ke faktor yang ketiga, yaitu suhu. Nah, silakan perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar yang pertama ini adalah pada suhu tinggi, seperti ini tumbukan yang terjadi, begini, dan pada suhu rendah seperti ini ya, Nanda. Dan dari situ, apa sih pengaruh suhu terhadap laju reaksi? Ada di antara Ananda yang bisa menjawabnya? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Ananda. Pengaruh suhu pada laju reaksi yaitu pada suhu tinggi, partikel-partikel yang terdapat dalam satu zat akan bergerak lebih cepat dibandingkan suhu yang rendah, Bu. Ya, terima kasih ya. Apakah ada dari teman yang lain ingin menambahkan?
Tidak, Bu. Ya, benar sekali jawaban dari Sesri tadi, Ananda, bahwa pengaruh suhu itu pada suhu tinggi, partikel-partikel yang terdapat dalam suatu zat itu akan bergerak lebih cepat dibandingkan suhu yang rendah. Dan selanjutnya, yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang pertama yaitu adalah energi aktivasi. Nah, silakan perhatikan gambar yang telah Ibu berikan ini. Nah, dari gambar, bola menggelinding akan kembali ke lembah bila energinya tidak cukup untuk mendorong sampai di puncak. Dari gambar tadi, apakah sih pengaruh energi aktivasi terhadap laju reaksi? Ada yang bisa menjawab, Ananda? Ada yang bisa menjawab, Ananda? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Jadi pengaruh energi aktivasi pada laju reaksi, jika energi aktivasi semakin rendah, maka semakin mudah reaksi berlangsung. Sedangkan katalis di sini berfungsi untuk mempercepat terjadinya reaksi, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih ya, Reren. Silakan sini Ibu simpulkan saja bahwa pengaruh energi aktivasi dan katalis itu jika semakin rendah energi aktivasi maka semakin mudah berlangsungnya suatu reaksi, dan sedangkan katalis itu akan mempercepat terjadinya laju reaksi. Energi minimal yang diperlukan untuk berlangsungnya suatu reaksi itu disebut dengan energi pengaktifan atau energi aktivasi ya. Baiklah Nanda, untuk menambah pemahaman dan pengetahuan Anda, Ibu sudah bagikan LKPD-nya. Silakan Anda diskusikan berkelompok sesuai dengan kelompok yang telah Ibu bagikan sebelumnya. Silakan diskusikan di WA Group ya Nanda. Ibu akan beri waktu sekitar 15 menit. Baik, Bu. Ya, silakan ya. Baiklah, waktunya sudah habis ya Nanda. Silakan Anda kumpulkan LKPD yang sudah Anda diskusikan tadi, yang Anda kerjakan tadi di WA Group ya. Nanti akan dari pengerjaan LKPD tadi, adakah pertanyaan dari pengisiannya Anda? Apakah ada Nanda? Baiklah, mungkin langsung saja. Waktu diskusinya telah habis juga, maka Ibu minta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Silakan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama, saya sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi berdasarkan teori tumbukan. Jawaban yang kami peroleh yaitu yang pertama konsentrasi awal, luas permukaan, suhu, dan energi aktivasi. Nomor 2, jelaskan pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi berdasarkan teori tumbukan. Jawaban yang kami peroleh yaitu semakin besar konsentrasi reaksi, maka semakin banyak jumlah partikel per reaksi sehingga semakin besar pula peluang terjadinya tumbukan. Yang ketiga, jelaskan pengaruh energi aktivasi terhadap laju reaksi berdasarkan teori tumbukan. Jawabannya yaitu semakin rendah energi aktivasi, semakin mudah reaksi berlangsung. Nomor 4 yaitu jelaskan kenapa katalis dapat berperan dalam menurunkan energi aktivasi. Jawabannya karena katalis dapat mempercepat reaksi dengan mengubah jalannya reaksi, di mana jalur reaksi yang ditempuh tersebut mempunyai energi aktivasi yang lebih rendah daripada jalur reaksi yang biasanya ditempuh. Yang nomor 5,
Jelaskan apa yang terjadi jika suhu dinaikkan terhadap laju reaksi berdasarkan teori tumbukan. Jawaban yang kami peroleh, jika suhu dinaikkan, maka semakin tinggi energi kinetik yang dimiliki oleh partikel-partikel tersebut. Dan semakin besar pula kecepatannya. Dengan kecepatan yang lebih besar ini, maka akan semakin sering tumbukan terjadi dan semakin banyak jumlah hasil reaksi yang dihasilkan. Sekian hasil diskusi kelompok 2. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 2 telah menyampaikan hasil diskusinya pada pertemuan kali ini. Apakah ada dari kelompok lain yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok 2? Sepertinya tidak ada ya, Ananda. Apakah pembelajaran hari ini Ananda semua paham pembelajaran kita hari ini? Alhamdulillah Bu, paham. Ya, alhamdulillah ya, begitu Ananda paham. Baiklah, di sini Ibu minta perwakilan dari Ananda untuk menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Baik Ibu, izin ya Ibu dan teman-teman, untuk kesimpulan sendiri menurut Yana itu terdapat 3 yang dapat disimpulkan, di mana ada pengertian laju reaksi, kemudian ada pengertian teori tumbukan, dan juga nanti ada faktor-faktornya Bu. Nah, laju reaksi itu sendiri adalah berkurangnya konsentrasi reaksi atau bertambahnya konsentrasi hasil reaksi tiap satuan waktu. Sedangkan kalau teori tumbukan merupakan pergerakan partikel terbebas yang akan mengakibatkan tumbukan antar partikel. Tumbukan antar partikel ini akan menghasilkan energi yang menyebabkan terjadinya reaksi. Sedangkan untuk faktornya sendiri itu terdapat 4, Bu, di mana konsentrasi awal, luas permukaan, suhu, dan energi aktivasi, Bu. Ya, terima kasih Ananda. Benar sekali ya, kita dapat menyimpulkan apa itu laju reaksi. Nah, laju reaksi itu berkurangnya konsentrasi per reaksi, bertambahnya konsentrasi hasil per reaksi tiap satuan waktunya. Sedangkan untuk teori tumbukan itu adalah pergerakan partikel-partikel bebas yang akan mengakibatkan tumbukan antar partikel. Tumbukan antar partikel inilah akan menghasilkan energi yang menyebabkan terjadinya reaksi. Dan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi berdasarkan teori tumbukan itu ada 4 ya Nanda. Yang pertama itu adalah konsentrasi awal per reaksi, yang kedua itu adalah luas permukaan, yang ketiga suhu, dan yang keempat adalah energi aktivasi. Dengan begitu Ananda, silakan Anda kerjakan soal yang Ibu berikan melalui Google Form yang telah Ibu kirimkan ke grup WA ya Nanda. Apakah dengar suara Ibu Ananda? Halo Ananda? Iya Bu. Bu. Ya, silakan kerjakan ya. Baik, Bu. Ya. Baiklah, dengan demikian kita akan membahas pelajaran ke depannya. Kita akan mempelajari tentang materi kita selanjutnya itu mengenai praktikum ya Nanda, mengenai cara-cara pengaturan dan penyimpanan bahan untuk mencegah perubahan fisika dan kimia yang tak terkendalikan. Mungkin sekian dari pembelajaran kita hari ini. Apabila Ibu ada salah kata atau salah menyampaikan, Ibu akhiri dengan wabillahi wa taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama ya Nanda. Baiklah, akan Ibu tutup ya.